Ayo semangat. Semangat. Cepatlah. Xiaodong. Semangat. 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 Bodoh sekali kamu. Cepat. Semangat. 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 Cepat. Bagus. Kamu berenang dengan baik, apa kabar? Kamu lelah? Bodoh sekali kamu. Kita akan bertanding lagi nanti. Jangan cuma duduk nonton. Biar aku lihat kamu. Ayo berenang bersama. Jangan takut, ayo berenang. Kamu ngapain? Kamu bikin aku takut. Ayo berenang sama kita. Ayo. Stop. Ayo. Kasih tanganmu. Kita akan berenang sedikit lagi. Berenang lebih seru dari yang aku kira. Kenapa kamu nggak berenang? Oh, kamu di sini. Aku mau main biliar, bisa ajarin aku? Cepat. Ayo pergi. Ayo. Kamu salah. Dengerin aku. Letakkan 4 jarimu di meja. Jadi jari telunjuk ada di sebelah ibu jari. Pegang tanganmu seperti ini. Santai terus tanganmu. Kayak gini, kalau nggak kamu nggak bisa dapat tenaga yang cukup. Kayak gini benar. Itu benar. Lihat. Mereka datang. Nona. Sekarang. Mau main apa? Aku mau main biliar. Biliar? Nggak apa-apa. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo. 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 Aku akan kasih tahu nanti gimana rasanya. Dulu kamu pernah main biliar kan? Xiao Qiu, kamu mau main kan? Biar aku ajarin. Xiao Qiu, aku juga mau belajar. Mau bimbing aku? Li Chuan, kamu tertarik main biliar kan? Bisakah kita bermain beberapa game bersama kalau ada waktu? Bagus itu. Kenapa kita tidak main sekarang saja? Jing Wen. Annie dan aku mau belajar cara main olahraga ini sekarang. Kalian berdua main dulu sekali. Kami akan lihat dan belajar, oke? Aku tidak masalah, tapi Li Chuan, aku tidak mau mengganggumu. Tidak masalah. Aku juga mau lihat. Annie, ini pacarmu ya? Sebenarnya. Namaku Xiao Guan, aku seorang penerjemah bahasa Inggris. Dan aku rekan kerja Annie. Aku Zenite, seorang desainer lanskap. Salam kenal. Si cucunya Wang Li Chuan dan aku. Ayo mulai sekarang. Aku akan ambil bolanya, ayo mulai. Kamu ngapain? Ada beberapa sel tunggal yang tidak bisa bereaksi tanpa katalis. Aku tidak percaya dia tidak pernah cemburu. Apakah kamu merasa bersalah kita memanfaatkan Xiao Guan? Kamu sangat perhatian. Tidakkah kamu lihat? Dia punya niat saat itu. Bagus, TOS. Bola putih sekarang di lubang. Bagus. Ganteng banget. Dia keren banget. Dia benar-benar keren.
Bagus. Kamu mainnya hebat. Sudah berapa lama kamu latihan olahraga ini? Tidak, dulu aku pernah ikut klub. Aku cuma level amatir. Mau main satu game lagi. Ayo tunda sampai lain kali. Sekarang aku harus pergi untuk urusan beberapa masalah. Selamat bersenang-senang. Tunggu. Lihat, apakah kemampuanku cukup Untuk profesional? Mengajarimu. Bagus. Selamat. Mr. Xiao, bisa kamu ajari aku? Oke, sekarang pegang tongkatnya. Oke, aku akan ajari kamu. Skill paling dasar. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Pegang Ikut bola aku. itu rat-rat apa? Xiao Qiao, Jingwen, apa keinginan terakhirmu? menurutmu apa yang kulakukan cukup untuk mengguncang Wang Lichuan? Kita berada di posisi yang hilang, itu berarti tanda kegagalan yang menyedihkan. Dengarkan aku. Keahlian Lichuan dalam bermain biliar sangat luar biasa. Sampai dia memenangkan kejuaraan saat masih di sekolah. Dia hanya berpura-pura kalah. Bohong? Membuat seseorang berpura-pura kalah dalam permainan berarti membunuhnya. Xiao Qiu, jangan mengandalkan perasaanmu padanya untuk mengakui kebenaran ini. Kataku, apakah kamu bermaksud menarikku ke dalam permainan itu? Itu benar. Ye Jingwen, wanita hebat Ye. Bisakah kamu berhenti membuat konflik? Pada awalnya sudah banyak konflik. Kamu ingin menimbulkan konflik antara Xiao Guan dan Apa Lichuan. maksudmu? Mengapa aku bisa menimbulkan konflik? Aku hanya ingin mereka lebih dekat melalui persaingan. Pernahkah kamu membaca novel? Tanpa perjuangan dan pembunuhan, kita tidak bisa menemukan nilai kita. Xiao Chu, kamu tidak boleh hanya diam melihat mereka berjuang. Lebih baik kamu mengambil tindakan. Kamu lihat Wang Lichuan sekarang sedang jejak tanpa alasan. Saatnya kamu menenangkannya untuk menunjukkan padanya betapa femininnya kamu. Li Chuan, aku lapar. Mau kita pergi makan malam? Siapa itu? Halo, sudah pesan makanan? Belum, aku belum. Aku yang pesan. Letakkan di sana ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ada kantin di lantai bawah, kenapa kita tidak makan di sana? Aku baru pesan makanan untukku. Kalau mau pesan sendiri. Kenapa kamu tidak pergi? Apa kamu ingin menjadi orang yang terisolasi? Aku sudah dan baru saja kembali. Bohong. Kamu harus tinggal di kamar ini sepanjang sore. Jangan kira aku tidak tahu apa-apa. Li Chuan, kamu depresi? Tidak, aku tidak. Ya kamu. Tidak, aku tidak. Ya kamu. Lihat, kamu makan berlebihan. Tidak, aku tidak. Li Chuan, aku kan saudaramu bukan? Jadi kalau kamu ada masalah atau kesulitan, cerita saja padaku. Aku bisa kasih saran. Tidak, aku baik-baik saja. Apa itu berhubungan dengan Xie Xiao Qiu? Dengarkan aku. Wanita itu tidak beda dengan ponsel. Mereka ingin disentuh, ingin didengarkan. Tapi kalau kamu tekan tombol yang salah, kamu bisa telepon. Itu contoh yang bagus kan? Kamu paham? Itu cukup bagus. Kamu ngapain? Kamu harus pesan sendiri kalau lapar. Jadi sekarang aku bisa makan apa? Oke, aku kasih 1 sendok.
Kamu melakukan hal yang salah. Aku tahu. Kamu ngomong apa sih? Wang Lichuan dicium kamu tanpa perlawanan. Kamu suruh aku tenangkan dia kan? Jadi aku ikuti saranmu. Lalu dia bilang apa? Tidak ada, dia bilang aku melakukan hal yang salah. Dia jelas duntungkan. Kenapa dia mengkritik kamu? Menurutku hatinya sedang bernyanyi gembira. Xiao Qiu, kamu hebat, benar-benar hebat. Kemampuanmu lebih besar dari yang aku kira. Aku yakin kamu bisa melakukan hal besar. Semangat kalau kamu berhasil menjatuhkannya kali ini. Kamu bisa melangkah dengan mudah dari langkah penting ini. Semangat! Lihat betapa bersemangatnya kamu. Aku khawatir denganmu. Kamu dan Lichuan itu pasangan di film romantis. Sekarang malah jadi film detektif. Ayo berjuang! Xiao Qiu, kamu ada waktu? Aku ingin mengajakmu makan. Selamat makan. Terima kasih. Oh, bisakah kamu ambilkan menu kue? Tentu. Sudah terlalu banyak, kita tidak perlu lagi. Pencuci mulut itu penting, setelah makan tolong ambilkan. Ya. Terima kasih, tapi sebenarnya kita tidak perlu. Xiao Qiu, kalau kamu makan denganku, kamu tidak perlu terlalu hemat. Sudah cukup, kita tidak perlu membuang-buang. Lagi pula harganya sedang naik. Tapi aku yang bayar makanannya. Sudah lama kita kenal. Aku tidak ingin membuang-buang uangmu. Aku dengar dari Jing Wen, kampung halamanmu di Chongqing. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau mau mengunjungi keluarga? Bagaimana kabar ibumu? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Dia pergi ke luar negeri saat aku berumur 2 tahun. Dan belum pernah kembali. Apakah dia tinggal bersama ayahmu? Ayahku menunggunya selama 10 tahun di Tiongkok. Akhirnya, dia hanya menerima surat. Di dalam surat itu, hanya ada permohonan cerai. Ayahku sangat frustasi. Sampai dia bunuh diri dengan melompat ke sungai. Kita tidak bisa menemukan jasadnya. Aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak mengingatkanmu pada cerita sedih. Itu terjadi sudah lama sekali. Sejujurnya, ayahku adalah orang yang sangat polos. Dia sangat menyayangiku. Ketika ibuku pergi, dia mengambil peran sebagai ayah dan ibu. Ibuku juga meminjam banyak uang dari untuk pergi ke sanak luar negeri. saudaraku. Jadi dia harus berusaha keras mencari uang untuk membayar utang ibuku. Sayangnya dia berpikir terlalu negatif. Tapi ayahmu sekarang sudah di surga. Kalau dia tahu seberapa sukses kamu, dia pasti sangat senang. Saya? APA prestasi saya. Di Shanghai, perusahaan kecil seperti Jiutong mudah ditemukan di mana-mana. Itu karena standar yang kamu tetapkan untuk dirimu sendiri terlalu tinggi. Seperti yang kita lihat, kamu pekerja keras. Dan kamu adalah manajer dengan masa depan karir yang cerah. Ini pertama kalinya saya mendengar dari seorang gadis bahwa saya adalah pria yang begitu hebat seperti itu. Percayalah, semua yang saya katakan benar. Mimpimu akan menjadi kenyataan. Ya, dan mimpiku adalah Mengembangkan perusahaan penerjemahan Jiutong untuk mengubahnya menjadi grup penerjemahan Jiutong. saya tahu kemampuan saya sendiri. Saya hanya membutuhkan teman baik yang bisa memahami saya. Sekarang mari kita minum. Jangan merasa berterima kasih, semua adalah milikmu. Terlalu banyak. Makan lebih banyak. Saya tidak bisa makan daging. Bagaimana kamu bisa mengalahkan saya di kolam sebesar ini? Bisakah kamu berenang? Saat saya di universitas saya biasa bergabung dengan tim. Menurutmu saya bisa berenang? Tim renang? Saya hanya percaya ketika kita bertanding. Kamu ingin bertanding dengan saya? Apakah kapasitasmu cukup? Apa masalahnya dengan kapasitas saya? Mari kita lihat apakah kamu bisa menahan napas lebih lama dari saya atau tidak. Menahan napas? Saya yakin saya lebih baik dari kamu. Jadi mari kita mulai. Jika saya menang, kamu harus melipat gandakan bonus saya 5 kali. 5 kali?
Oke. TAPI yang akan saya dapatkan jika saya yang Jika menang. saya menang, saya hanya butuh ciuman, oke? Oke. Bagus. Mari kita mulai. Mari kita mulai. Oke. Saya menang. Saya menang. Apa yang kamu tertawakan? Itu biasa saja. Bagian mana yang ingin kamu cium? Boleh aku pilih? Bukan itu maksudku. Aku lupa beli whisky. Besok saat main kartu dengan Jichuan, aku perlu ajak dia minum beberapa gelas. Halo Lau Lu. Aku di Wenzhou. Oh, Feng Kuan Wan Resort aku. Bisa kamu keluar beli untukku? Kasih aku waktu untuk bicara dengannya ya. Lau Lu ini aku. Ya aku sudah bilang ke mereka. Li Chuan skill kamu masih jago kayak dulu. Kamu hebat meskipun sudah lama tidak main. Zhen Nite, bilang ke aku hari ini, kamu kalah saat main dengan Xiao Guan. Tidak mungkin. Kenapa? Tapi Xiao Guan tidak bisa mengalahkan aku. Lalu aku dan Jichuan tidak bisa mengalahkan kamu. Jadi itu tidak mungkin. Perasaan jadi pecundang tidak buruk kok. Apa yang terjadi? Apa demammu membuatmu begitu malu? Sampai kamu pakai tongkat untuk dorong semua bola. Ye Jingwen. Mr. Wang, kenapa kamu menatapku? Aku lihat kamu tidak bisa lihat langsung wajahku. Sebenarnya, kamu harus berhenti berprasangka buruk padaku. Aku bisa lebih baik. Contohnya aku sangat berharap untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan karyawanku. Sekarang sebagai karyawan, bisakah kamu ajari aku caranya? Oke. Mr. Wang, kalau kamu mau. Aku bisa kasih tahu beberapa tips. Sebenarnya caranya gampang banget. Sungguh, Kamu sekarang segera keluar dari gedung ini. Adalah cara terbaik untuk memuaskan karyawan. kamu wanita yang lucu banget. Aku tahu kamu ingin buat aku marah, tapi aku tetap ingin memujimu. Memujiku? Kamu seperti malaikat yang muncul di depanku.
tapi memakai topeng iblis. Apa kamu gila? Aku jatuh cinta padanya. Di mana, Xiao Qiu? Kami sudah bilang dia untuk datang bersama. Aku bilang dia untuk belikan aku 2 botol anggur. Aku ada janji main kartu dengan Ji Chuan dan Rui Nui. Kita bisa minum sambil main kartu. Xiao Dong mungkin pergi cari dia. Minum cuma alasan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Itu kebanyakan tentang resor Feng Kuanwan. Oke, kamu bisa paham seperti ini. Benar saingan yang kamu sebut kemarin. Ini Wang Lichuan. Kecilkan suaramu. Gimana kamu bisa tahu? Indra keenam. Karena waktu Xiao Qiu ketemu Lichuan, pikirannya, perasaannya, matanya langsung berubah. Seperti berlian. Tiba-tiba kena cahaya kuat. Mereka, Aku pikir mereka sudah putus ya. sikap Lichuan sekarang belum jelas. Tapi Xiao Qiu masih sangat mencintainya. Jadi ini tidak adil buat Xiao Qiu kan? Kamu tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Dia dan Xiao Qiu. Lalu dia menghilang tanpa kabar. Xiao Qiu cuci muka dengan air mata setiap hari. 4 tahun sudah lewat. Tapi dia belum kembali normal. Aneh. Wang Lichuan sepertinya jauh lebih tulus dan baik hati daripada kakaknya. Gimana dia bisa melakukan itu? Masalah utamanya adalah, kenapa dia tidak langsung menghilang, dan benar-benar menghilang sekarang bagus. Pikiran Xiao Qiu baru stabil sebentar, dan dia akan memulai hidup baru. Tapi dia tiba-tiba kembali. Saat Xiao Qiu melihatnya, perasaan yang sudah lama dia pendam, tiba-tiba meluap. Dalam sekejap dia penuh semangat. Dia kembali. Artinya dia masih ingat Xiao Qiu di hatinya. Mungkin sekarang dia masih peduli pada Xiao Qiu. Tapi di wajahnya tetap ada batas yang jelas. Aku tidak bisa mengerti. Apa rahasia dia? Tidak peduli seberapa keras Xiao Qiu berusaha untuk menjadi manis dan memperbaiki hubungan mereka. Dia tidak berkata apa-apa. Dan hanya menunjukkan wajah datarnya padanya. Jika begitu, untuk apa dia berusaha memperbaiki hubungan mereka? Apa dia tidak cukup tersiksa? Saat ini di antara mereka berdua satu penuh harapan. Satu tidak merespons sama sekali. Mereka hanya saling lempar bola. Jadi di pihak saya Pak Kamu? Setelah mendengar ceritamu, aku masih tidak tahu apakah Lichuan memperlakukan Xiao Qiu dengan baik atau tidak. Aku harap aku tahu. Aku sudah memikirkannya lama. Aku pikir aku harus membiarkan Xiao Qiu mengakhirinya. Lagi pula ini sudah tanpa harapan. Kamu tahu dia sangat keras kepala. Lichuan mungkin masih menyukainya. Tapi, aku tidak tahu secara umum. Aku akan membantu mereka untuk kembali bersama. Tidak. Kamu salah. Dengan bantuanmu cerita mereka akan lebih menyedihkan. Mengapa itu salah? Jika Lichuan melakukannya, dia bukan laki-laki sejati sama sekali. Dia benci. Harus jelas. Mengapa dia terus ragu-ragu? Berapa lama masa muda seorang gadis? Mengapa dia memperlakukannya seperti itu? Kamu harus tahu bahwa, setelah Lichuan pergi, Xiao Qiu telah menulis surat elektronik kepadanya. Lebih dari 1.500 email secara keseluruhan. Itu lebih dari 1.500. Xiao Guan, biar aku beritahu kamu. Bagiku dalam hidupku, tidak peduli seberapa menyentuhnya, aku tidak bisa menulis sebanyak itu email. Tapi Xiao Qiu bisa melakukannya. Tapi masalahnya adalah Lichuan. Dia telah menerima dan melihat semua emailnya. Tapi dia tidak membalas sepatah kata pun. Seperti apa pria dia ini? Aku hanya ingin memukulnya. Xiao Qiu. Tunggu. Kenapa kamu minum lagi? Kamu lupa janjimu kan?
Aku membelinya untuk Xiao Buan. Tentang janjiku aku akan menepati. Katakan yang sebenarnya. Yang aku katakan adalah yang sebenarnya. Bagaimana denganmu? Pernahkah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kamu hanya berpura-pura kalah dalam permainan biliar kan? Aku hanya ingin mendukungmu dan dia. Mendukung. Mungkin kamu kasihan padaku. Kamu kasihan pada Xiao Buan karena dia tidak punya kekuatan. Atau kamu kasihan padaku karena tidak ada yang mengejarku. Aku sudah meninggalkanmu. Aku tidak perlu lagi memperebutkan perhatianmu. Bagimu mungkin cinta itu seperti klub. Kalau suka kamu akan bergabung. Kalau tidak suka kamu akan pergikan. Bagiku cinta itu seperti dinding di dalam ruangan. Apakah aku melihatnya atau tidak itu tetap ada. Kembalikan minumanku. Aku tidak akan. Kembalikan. Xiao Qiu, jangan minum itu. Siapa kamu ini? Apa dasarmu? Xiao Qiu, biarkan dia pergi. Aku harus membunuhmu, kamu tahu. Xiao Dong, apa yang kamu lakukan karena kamu? Berapa kali dia typical? Kamu tahu karena kamu. Adikku harus pergi ke Kunming sendirian, kamu tahu itu. Kamu tahu itu. Lepaskan aku. Berhenti, aku harus membunuhmu. Apa yang terjadi? Jangan pergi Li Chuan. Xiao Dong, kenapa kamu memukulnya? Karena dia mengganggumu. Wang Lichuan, berhenti Pikra. Apakah kamu mengganggu adikku? Berhentilah. Kenapa kamu tidak bercermin? Dan berpikir apakah kamu layak? Kamu hanya seorang cacat yang kehilangan satu kaki. Apa katamu? Xiao Qiu, sampai sekarang. Kenapa kamu masih membantunya? Aku tidak mengizinkanmu untuk menyinggung Li Chuan. Apa kamu tahu siapa yang membayar biaya rumah sakit ayah? Itu Li Chuan. Kalau kamu mau memukulnya, kamu harus mengembalikan uang biaya rumah sakit itu padanya. Baiklah. Aku akan membayarnya kembali. Aku akan mengembalikan semua uangmu. Xiao Dong, Xiao Dong. Apa kamu baik-baik saja, Li Chuan? Apa kamu tidak apa-apa? Xie Xiaoqiu, aku harus memberitahumu bahwa kamu sebaiknya menjauh dari Li Chuan. Jangan bicara dengannya lagi. Kita harus membawa Li Chuan ke rumah sakit. Ayo pergi. Aku tidak butuh aku Kamu baik-baik baik-baik saja. saja? Apa kamu mau mati? Ayo pergi sekarang. Oke, ayo pergi. Li Chuan. Xie Xiaoqiu, aku memperingatkanmu. Jangan sampai aku melihat kakakmu lagi. Kalau tidak, aku akan memecatmu 100 kali. Kakak. Apa ini? Xiao Dong, lihat, aku pikir sup holoturia ini bagus. Bagus untuk darah dan ginjal. Ini juga meningkatkan imunitas. Aku tidak ingin makan. Tidak ada lada, tidak ada rasa. Apa aku bilang kalau ini untukmu? Aku mengerti ini untuk Wang Lichuan kan? Kakak. Kamu lihat, kamu sudah memasak banyak sup untuknya. Tapi dia tidak mengizinkanmu bertemu dengannya. Aku hanya merasa tidak nyaman. Yang tidak mengizinkanku bukan Li Chuan, melainkan Zhen Nike. Mereka sama saja, kamu antusias, tapi mereka dingin. Aku pikir Pak Xiao sangat baik. Dia sangat perhatian padamu. Xiao Qiu, katakan sesuatu. Setidaknya dia dalam kondisi sehat. Tidak seperti Wang Lichuan, yang masuk rumah sakit setelah 2 pukulan. Dasar bocah nakal. Kamu sudah memukul Wang Li Chuan seperti itu. Apalagi yang kamu inginkan? Tidak semua orang seperti Li Chuan. Sudah dipukul seperti itu tapi dia tidak berkata apa-apa. Dengarkan aku. Apapun yang kamu lakukan jangan bersikap kasar, oke? Aku tahu. Kita tidak hanya memasak sup, tetapi juga memasak bubur. Ayo beli 2 buku lagi tentang bubur. Ayo pergi. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Mengerti. Temperamen burukku, pergi. Ingat itu. Mengerti. Ayo pergi. Ayo pergi. Xiao Zhang, ini suratmu. Annie, ada paket kilat untukmu, ini dia. Terima kasih, Zhang Ying. Ini untukmu.
Kamu yang paling mengerti aku, terima kasih. Apakah Mr. Wang sudah kembali bekerja? Yang muda atau yang tua? Wang Lichuan. Aku dengar dia sudah keluar dari rumah sakit. Mungkin dia akan kembali bekerja hari ini. Ada apa? Apakah kamu merindukannya seperti aku? Dia menyimpan beberapa dokumen. Perusahaan membutuhkannya segera. Jadi aku buru-buru. Kamu pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruh kakakmu memukulnya? Jadi dia dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Annie, kali ini kamu harus menghadapi masalah besar. Aku sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Berdasarkan pengalamanku, kali ini situasinya sangat serius. Ini bukan hal kecil. Suratmu. Terima kasih. Tidak ada yang tinggal di sini selama 4 tahun. Pasti banyak debu kan? Aku menyewa seorang pembersih untuk merapikannya secara teratur. Xiao Qiu tidak tinggal di sini? Tidak pernah. Dari segi hukum, rumah ini bukan milikmu lagi. Kamu sudah menandatangani formulir pemindah tanganan kepemilikan. Kapanpun Xiao Qiu menemukanku untuk menandatangani namanya, dia bisa mengambil tindakan hukum atas pelanggaran ilegalmu. Awalnya aku memesan hotel. Tapi setelah dipikir-pikir, kupikir tinggal di sini lebih nyaman. Kalau dia datang aku akan pergi. Dia tidak akan 20.000 yuan yang kau berikan padanya. Setiap bulan dia masih membayar uangmu kembali, baik pokok maupun bunganya. Kamu harus tidur siang. Jam 4 sore petugas kebersihan akan datang. Aku ada janji dengan klien. Aku harus pergi. Perusahaan baru saja mengirim pemberitahuan pengangkatan. Sudahkah kamu melihatnya? Sudah. Wang Lichuan dicopot dari semua jabatannya di GMF. Dia bukan lagi direktur desain. Aku penasaran apa yang terjadi. Apakah itu berarti dia tidak punya apa-apa lagi? Tidak, dia masih punya. Dia adalah pemegang saham GMF. Selain itu GMF adalah perusahaan keluarganya. Zhang Xiaohua juga karyawannya. Aku sangat tidak beruntung. Kemarin aku ditunjuk sebagai sekretaris Wang Lichuan. Aku baru saja bersuka cita sia-sia. Lichuan datang. Dia sangat tampan. Sayang sekali untuk pria yang memiliki wajah mirip denganku. IMA, bagaimanapun aku tidak punya kesempatan. Tapi kamu punya. Bukankah kamu selalu ingin mengejarnya? Saat dia dalam kesulitan langsung saja. Kami menunggumu menjadi Nyonya Wang, agar gaji kami bisa naik. Kamu pikir aku tidak menginginkannya? Sayangnya aku sudah bertunangan. Ya Tuhan. Annie, lihat. Apakah ini 3 karat yang legendaris? Apakah ini asli atau palsu? Sangat cantik. Benar-benar cantik. Kakek. Mengapa kamu punya waktu untuk datang ke Shanghai? Mengapa aku datang ke Shanghai? Kamu seharusnya sudah mengetahuinya. Kebocoran gambar King Lian sedang diselidiki. Apakah kamu ingin tahu siapa yang membocorkannya? Wang Lichuan itu kamu. Kamu keterlaluan. Apakah kamu mengerti apa itu semangat kerja? Apakah kamu tahu kalau mereka mempublikasikan hal ini? Kamu tidak hanya tidak bisa tinggal di Eropa lagi, tapi juga merusak reputasi kita? Selain itu, apa yang akan dipikirkan Lisa? Bagaimana dengan kerja sama kita dengan Fang Xi?
Aku hanya tidak puas dengan rencana 4 tahun yang lalu. Jadi aku ingin membuat desain yang lebih baik. Tidak apa-apa. Itu ide yang bagus. Jadi kamu mengirim gambar itu ke media ya? Aku mengajarimu saat kamu masih kecil. Kamu harus melindungi reputasimu. Seperti kamu melindungi hidupmu. Kalau kamu sudah membaca emailmu, kamu seharusnya sudah tahu bahwa ruangan ini bukan milikmu lagi. Aku sudah mengambil semua posisimu di perusahaan ini. Besok kamu harus kembali ke Zurich bersamaku untuk menjelaskan kepada Dewan. Kamu adalah ketua dewan, aku akan menjelaskan kepadamu. Aku adalah ketua Dewan, lalu apa? Apakah perusahaan kita memonopoli dunia ini? Ada banyak pemegang saham. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada mereka? Aku sudah memenangkan tender. Kita tidak akan kehilangan apapun. Kamu pikir kalau kita kehilangan uang, itu disebut kerugian ya? Kamu sudah bekerja denganku lama. Mengapa kamu masih memiliki pemikiran naif seperti ini? Kamu bukan anak nakal yang suka membuat masalah. Kalau Jichuan yang melakukannya, aku akan percaya tanpa ragu. Tapi mengapa kamu harus membuat hal-hal ini tidak terkendali seperti ini? Mengapa? Aku tidak punya alasan. Katakan yang sebenarnya. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Karena kamu hanya ingin datang ke Shanghai kan? Aku suka Shanghai. Sebaiknya kamu berhenti berputar-putar. Apakah kamu suka Shanghai? Karena wanita bernama Xie itu, Xie Xiaoqiu itu. Sebelumnya, bukankah kakak laki-lakinya sudah memukulimu? Karena hal itu kamu harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Aku dengar pria ini sudah kasar padamu. Bagaimana bisa perusahaan kita mempekerjakan orang seperti itu? Kalian semua buta. Ini hanya salah paham. Salah paham? Dia memukulmu dengan tinju. Kenapa masih disebut salah paham? Baiklah, aku mengakui. Kamu datang ke Shanghai karena Xie Xiaoqiu. Baiklah, cucuku tersayang. Kamu bertemu Xie Xiaoqiu dan menerima tinjunya juga. Apa kamu puas? Tolong pulanglah. Tidak. Tidak? Apa kamu tidak ingin hidup lebih lama lagi? Aku ingin menunggu sedikit lebih lama. Aku harus memastikan bahwa kehidupan Xie Xiaoqiu baik-baik saja agar aku bisa pulang dengan tenang. Karena Xie Xiaoqiu adalah temanmu. Kalau kamu terus saja berkeliaran di sekitarnya, bukankah itu akan mempengaruhi perasaannya? Bukankah kamu tidak memiliki hubungan apapun dengannya? Menyerahlah, hilang dari pandangan. Ini adalah solusi terbaik untukmu. Apa kamu mengerti? Aku tetap ingin menunggu sedikit lebih lama. Agar dia bisa melanjutkan hidupnya. Lagi-lagi waktu lebih lama, Li Chuan. Masih percaya kalau kamu punya banyak waktu? Kakek, aku hanya butuh sedikit lebih waktu. Agar dia bisa benar-benar melangkah ke babak baru. Kali ini aku datang kemari. Pertama, aku ingin membawamu pulang. Kedua, aku ingin kamu ikut ke pesta ulang tahun Lisa. Setelah pesta ini selesai, aku akan langsung pergi keesokan harinya. Tapi aku sebenarnya. Tapi, penolakanmu tidak diterima. Kenapa kamu belajar ini dari kakakmu? Membahas segalanya denganku. Apa dia sudah berhenti memarahimu? Ya. Pagi ini kakek sangat marah. Dia mengeluarkan pemberitahuan untuk menangguhkan semua posisi kalian. Apakah kamu melihatnya? Tidak, aku tidak. Dia memberitahuku langsung. Jadi orang yang membocorkan informasi itu adalah kamu? Lumayan kamu punya nyali juga.
Biasanya kamu tampak penurut dan terorganisir. Tapi ternyata kamu lebih berani daripada kakakmu. Pagi ini dia sangat marah. Ketika dia melihatku, dia juga memberiku ceramah. Apakah kamu tahu berapa banyak usaha yang kulakukan untuk membantu kalian? Baiklah, terima kasih. Aku sedang mencarinya. Kamu sudah kembali. Pergi, jangan sampai kakek melihatmu. Xie Xiaoqiu, kamu di sini? Paket kilatmu ada di dalam. Terima kasih. Sama-sama. Ini Xie Xiaoqiu? Tuan Zhang, Anda ingin bertemu denganku? Annie, kamu datang. Masuklah, duduk. Beginilah kejadiannya. Ini kontrak pemutusan hubungan kerja antara kamu dan GMF. Aku sudah menandatanganinya. Kamu bisa memberikannya pada Xiao Guan untuk dilihat. Aku tidak mengerti. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Annie, begini masalahnya. Secara pribadi aku bersimpati padamu. Dan aku tidak pernah menginginkan hal seperti ini terjadi. Tapi aku tidak punya pilihan. Ini keputusan ketua. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ketua? Aku tidak pernah menyinggungnya. Ketua adalah kakek Li Chuan. Dia tahu apa yang dilakukan kakakmu. Dia sangat marah, kamu tahu itu. Kesehatan Li Chuan tidak begitu baik. Sebagai seorang kakek, dia hanya khawatir tentang cucunya. Tidak perlu khawatir tentang Xiao Guan. Aku sudah meneleponnya. Mengatakan bahwa kamu mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Annie, kamu harus mengerti. Kakakmu memukul seseorang. Jika mereka ingin membuat ini meledak, kakakmu akan pergi ke kantor polisi. Sekarang keluarga Wang tutup mata terhadap hal itu. Itu masih bukan yang terburuk. Dimengerti. Annie. Hati-hati. Terima kasih. Apa yang terjadi? Saya mengundurkan diri. Kamu akan kembali ke Jiutong. Jiutong tidak buruk. Ini pilihan yang tepat. Selamat tinggal, Xiao Qiu. Kakek bertindak begitu tegas. Satu tebasan semua mati. Kamu ngapain kok seperti orang linglung? Mau kemana? Pulang. Pulang bagaimana dengan desainku? Saya menganggur, buat apa desain? Kamu minta kakek untuk menggambar. Minta-minta. Li Chuan. Li Chuan. Media sedang mengikuti laporan tentang kasus kebocoran informasi pada cetak biru proyek King Lian. Bagaimana saya tidak tahu ini? Richard, kamu jarang datang ke Shanghai. Ini adalah masyarakat dengan informasi yang berkembang pesat. Plus saya mendeteksi si pembocor. Siapa? Akan membuatmu kaget.
Katakan saja, Cucumu tercinta Li Chuan. Li Chuan. Tidak mungkin. Awalnya saya hanya ingin menyelidiki siapa itu, sehingga semua orang bisa mendapatkan penjelasan yang masuk akal. Saya berinvestasi dalam proyek King Lian. Saya tidak ingin bidang saya menghadapi rumor buruk. Saya bahkan tidak berharap grup yang saya percaya akan terlibat dalam hal buruk, namun ternyata Li Chuan tidak bisa dipercaya. Lisa anak ini. Dulu dia sering sakit. Pikirannya mungkin tidak beres. Jika dia benar-benar melakukan hal buruk, tolong kasihani dia. Jangan terlalu khawatir apa yang harus dilakukan. Apa yang harus disembunyikan saya sudah lakukan. Bagaimanapun, Li Chuan tetap desainer utama saya. Kali ini saya mengundang Anda ke sini untuk mengingatkan Anda. Untuk memintanya kembali ke Swiss. Jangan membuat masalah lagi. Jika ceroboh, dia tidak akan memenuhi syarat untuk karirnya lagi. Jika ini bisa membuatnya tidak lagi berada di bisnis ini, saya harus berterima kasih kepada Anda, Herpan terbesar saya sekarang adalah untuk membuatnya pensiun secepatnya. Apa yang Anda bicarakan? Bahkan jika itu keinginan Anda untuk membuatnya berhenti bekerja, saya rasa saya tidak bisa setuju dengan Anda. Dia adalah desainer favorit saya. Ayo minum teh dan tenangkan diri Anda. Ayo minum teh. Kali ini saya memanggil Anda ke sini untuk memberikan undangan kepada Anda. Anda harus datang ke pesta ulang tahun saya. Berikan kepada anak-anak Anda agar mereka juga bisa bergabung. Saya punya hal penting untuk diumumkan. Sopan sekali Anda. Apa gunanya mengirim undangan? Cukup telepon saya. Maka saya akan segera datang ke sana. Tidak sopan menelepon Anda tentang itu, harus ada undangan. Saya bertekad untuk ikut serta dalam pesta ulang tahun Anda. Sayang sekali Frank tidak ada di sini. Fangxi dan GMF telah naik turun selama puluhan tahun. Jadi sangat tidak mudah untuk bersatu. Benar sekali. Nyonya, dia datang. Halo Nyonya. Xiao Guan. Datang ke sini dan duduk. Duduk. Anda seperti saya setelah semua. Anda selalu tahu apa yang Anda inginkan pada saat kritis. Mengapa Anda memanggil saya ke sini Nyonya? Tidak ada. Saya hanya berpikir. Ketika saya pergi, Anda baru berusia 2,5 tahun. Saya tidak tahu apakah ayah Anda memberitahu Anda. Sampai saat itu Anda belum disapih. Tapi 30 tahun telah berlalu. Seorang wanita bangsawan seperti Anda pasti sangat sibuk, oleh karena itu Anda pasti melewatkan beberapa hal. Saya pikir tidak perlu menyimpannya dalam pikiran Anda. Jack mengatakan Anda akan datang ke pesta ulang tahun saya. Saya sangat senang mendengarnya. Bagaimana kabar Anda? Cukup baik. Kamu?
Apakah kamu punya sesuatu untuk ditanyakan padaku? Kamu pasti tidak bisa memahami. Pilihan yang aku buat di tahun itu. Ayahmu dan kakek nenekmu pasti menganggapku sebagai seorang yang jahat, seseorang yang berhati dingin. Mungkin mereka tidak salah juga. Menghadapi kesempatan itu, aku membuat keputusan yang kejam. Jika aku seorang pria, untuk revolusi meninggalkan keluarga dan anak-anakku akan menjadi tindakan kepahlawanan. Setelah kemenangan, aku bisa pulang dengan gemilang. Tapi aku seorang wanita. Jadi semua yang kulakukan tak termaafkan. Maafkan aku. Kamulah yang mengkhianati suamimu. Begitu kan kata kakekmu padamu? Aku tidak melakukannya. Nenekmu menuduhku punya hubungan gelap dengan pria lain. Itu tidak benar. Jurusan utamaku adalah bahasa Inggris, tapi aku ingin pindah ke ekonomi. Aku harus bersaing di universitas bergengsi. Aku belajar keras setiap hari. Jadi aku benar-benar tidak punya waktu atau tenaga untuk hal-hal lain. Aku berharap bisa tinggal di Amerika. Aku minta ayahmu membawa kamu ke Amerika untuk berkumpul denganku, tapi dia menolak. Aku ingin aku kembali ke Chongqing. Ayahmu adalah orang yang bebas tanpa beban. Dia begitu baik, tidak pernah ingin berdebat atau berkompetisi. Dia sudah mengajar bertahun-tahun. Dipindahkan ke kantor dekat toilet atau asrama barat yang selalu terkena matahari terik. Tapi dia tidak pernah merasa benci terhadap semua pengaturan itu. Menurutnya aku hanya bisa mendapatkan kebahagiaan di Chongqing. Setiap hari dia berbicara lantang dan mengibarkan bendera. Bekerja sebagai pemandu wisata kecil. Dia menganggapku seperti bidak catur, memaksaku kembali ke Chongqing. Aku tidak bisa melakukan itu. Melihat dunia luas yang penuh dengan peluang, aku tidak bisa kembali ke tempat yang sempit seperti sumur. Benar, ayahku adalah orang yang baik. Mungkin di matamu dia tidak berguna, tapi kamu memilihnya. Kamu menikahinya kan? Dia setia padamu dan dia sangat mencintaiku. Dan dia tidak berbuat salah padamu. Ketika kamu tidak di sini, kecuali untuk pekerjaannya, dia menghabiskan seluruh waktunya hanya denganku. Dia mengajari aku cara berenang, cara menggambar, dan bermain denganku. Dia bercerita sepanjang malam untuk menidurkanku. Meskipun aku tidak memiliki ibu, aku tidak kekurangan apapun. Ya, kamu bilang pekerjaanmu sangat sulit. Dia membesarkanku sendirian, sebagai ayah juga sebagai ibuku. Bukankah dia berjuang? Dalam hidup ini, tidak semua orang yang memiliki ambisi dan kesempatan bisa melepaskan janji pernikahan mereka dan tanggung jawab mereka terhadap keluarga. Nyonya, bukan hanya kamu membunuh suamimu, tapi kamu juga merebut ayahku dariku. Xiao Guan. Cinta seorang ibu. Aku tak boleh meragukannya. Aku hanya tidak mencintai ayahmu. Dulu aku sering mengirimimu uang, tapi dia menolaknya. Suamiku berikutnya merasa aku sangat merindukanmu, sehingga dia mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan ayahmu. Suamiku ingin membawamu ke Amerika untuk menyatukanmu kembali denganku, tapi dia dengan tegas menolaknya. Aku tidak sekejam yang kamu pikirkan. Xiao Guan, aku telah mengecewakanmu, aku tahu. Aku membuatmu menjadi anak tanpa ibu.
Aku tahu selama 30 tahun ini. Aku tidak bisa menggantinya untukmu. Tapi kamu, bisakah kamu memberiku kesempatan? Bisakah kamu mengizinkanku untuk membantu mewujudkan impianmu? Nyonya, aku harus pergi sekarang. 20 tahun lalu, ayahku melompat ke sungai Jialing. Dia takut dingin. Sebelum pergi, dia memakai satu mantel tebal lagi. Dia sudah tidak bisa merasakan dingin lagi. Namun selama 20 tahun mantel basah itu selalu tersangkut di hatiku. Aku sering bermimpi membeku begitu keras, hingga aku harus bangun. Aku merasakan dingin itu. Untuk ayahku. Nyonya, tolong jangan terlalu sedih, perhatikan kesehatan Anda. Dia hanya marah. Hati semua manusia itu lembut. Apalagi Anda masih ibunya. Tunggu sampai dia bisa meluapkan semua kemarahannya. Saya pikir dia akan merasakan untuk Anda. Menurut Anda, apakah dia akan datang ke pesta? Jika dia tidak mau datang, saya tidak akan datang ke sini. Tentu saja dalam rencana selanjutnya. Menurut saya Nyonya, bisa membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Contohnya 2 orang ini. Ini Emma, mantan pacarnya. Meskipun mereka sudah putus, hubungan mereka masih cukup baik. Orang ini adalah Xie Xiaoqiu. Dia mengejar-ngejarnya, tapi belum berhasil. Xie Xiaoqiu. Dia terlihat biasa saja. Dia sama sekali tidak biasa. Mantan pacarnya adalah seseorang yang Anda kenal. Siapa? Wang Lichuan. Nyonya, jika Anda bisa membantu sang tuan muda menyelesaikan masalah cintanya, apakah Anda takut kalian berdua tidak bisa rukun lagi? Saat ini yang sudah pasti adalah proyek resor Maple Riviera sudah dimulai. Karena proyek ini, saya pada dasarnya terbang ke Wenzhou. Kita tidak boleh membuang waktu. Situasi saat ini adalah 2 direktur utama dan wakil direktur utama GMF setuju dengan saya untuk membantu kita bersaing. Ini bisa menjadi proyek terbesar sejak Jiu Tong mendirikan departemen periklanan. Setelah kita mengambil alih, kita harus membuatnya sukses. Bisnis di masa depan pasti akan datang terus-menerus. Jadi saya ingin member The Who and The Libya Well. Untuk memberikan semangat kepada Anda. Lihat apakah kita bisa membuat beberapa rencana cadangan. Mr. Lu, saya tidak tahu banyak tentang periklanan. Anda manajer departemen, apakah Anda punya ide? Baiklah. Mengenai strategi. Proyek resor Maple Riviera akan datang. Anda akan memiliki banyak pekerjaan. Rene bertanggung jawab atas desain keseluruhan. Siapa yang akan kamu tunjuk untuk menangani rencana iklan ini? Saat ini ada 6 perusahaan yang sedang menghubungi. Saya lebih memilih perusahaan periklanan Huazhi. Bagaimana dengan Jiu Tong? Jiu Tong. Dia bilang sudah menghabiskan banyak uang untuk mengundang Luan Dong. Apakah orang ini profesional? Tentang pengetahuan profesional seharusnya tidak ada masalah. Mereka bisa bergabung. Tapi mereka tidak bisa menanganinya sendirian. Kamu harus mempertimbangkan apakah investor menyetujui atau tidak. Kami sudah bekerja sama dengan Jiu Tong selama bertahun-tahun. Xiao Guan dianggap sebagai teman lamamu. Kamu tidak ingin mendukungnya sedikit. Dia menginginkannya.
Dan dia sudah berusaha keras untuk itu. Serahkan saja padanya. Kenapa berdasarkan dia adalah bos Xie Xiaoqiu? Li Chuan jika kamu ingin menyenangkannya, lakukan saja langsung. Kenapa kamu harus mengambil jalan berputar? Dia adalah pacar Xie Xiaoqiu. Dan kamu siapa kamu? Saya bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Xiao Guan adalah orang baik. Dia memperlakukan Xiaoqiu dengan baik. Saya harap Xiaoqiu bisa bertemu dengan orang yang tepat. Sehingga saya bisa meninggalkan Shanghai. Itu juga bisa membuat saya tenang. Serahkan saja seluruh resor Maple Riviera kepada Jiu Tong jika mereka tidak melakukannya dengan baik atau jika ada kesalahan. Saya bisa mengganti dari rekening pribadi saya. Kamu begitu dermawan. Baiklah, biar saya beri kamu ide. Perusahaan periklanan Huazhi tidak buruk, tapi ukurannya tidak terlalu besar. Belakangan ini mereka sedang mencari investor. Bagaimana kalau ini? Beli dan berikan kepada Jiu Tong. Lalu gabungkan dua perusahaan menjadi satu. Xiao Guan sebagai CEO, dan kamu sebagai ketua. Dengan cara ini mereka punya keuangan. Xiao Guan bisa merasa senang dan mungkin dia bisa membantu kamu mendapatkan uang saku. Saya tidak sebodoh itu. Saya juga. Baiklah, biar saya jadi bodoh sekali. Aku baru saja bercanda, apa kamu serius? Kamu sakit ya? Bahkan jika kamu pakai akun pribadimu, apa kakek setuju? Apa dia akan mengizinkanmu? Itu uangku, bukan uangnya. Apa penting dia setuju atau tidak? Kalau kamu punya uang sebanyak itu, aku punya saran. Aku kenal sebuah hotel cukup bagus. Kita beli dan sedikit renovasi. Kamu dukung aku dengan 2 gambar. Dan investasi di hotel ini sekaligus. Baik, aku akan lakukan dengan satu syarat. Kamu biarkan Jiu Tong yang urus Maple Riviera Resort. Aku sendiri tidak masalah. Tapi aku tidak tahu apakah Lisa Fang setuju atau tidak. Kamu pikir dia akan setuju? Benar, di pesta ulang tahunnya minggu depan. Kamu harus berpakaian rapi. Aku harus berpakaian rapi? Sendirian? Kamu bagaimana? Kamu bercanda ya? Untuk menghadapinya, kita berdua harus pergi. Untuk Xie Xiaoqiu, kamu tidak perlu memanfaatkan kecantikanmu? Oh iya, siang ini. Kakek dan aku mau ke bioskop, apa rencanamu? Tidak ada, cuma jalan-jalan saja.